Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin azakumullah, kita baca hadis yang dibawakan oleh muallif hafizahullah terkait dengan masalah tidak berfatwa, tidak menyampaikan ilmu, tidak memberikan mau'izah apabila dilarang oleh pemerintah, dan di tengah-tengah umat ada yang melakukan atau yang mengerjakan kewajiban tadi. Di sini beliau membawakan dua riwayat. Yang pertama ialah an Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yaqussu 'ala an-nasi illa amirun aw ma'murun aw mukhtar. La yaqussu 'ala an-nas, tidak boleh menyampaikan mau'izah, kisah kepada umat manusia kecuali amir, pemerintah, atau makmur, atau yang diizinkan pemerintah. Makmur ay ma'zunun lahu min qibalil amir, yang diizinkan oleh pihak pemerintah. Atau mukhtar, atau orang ketiga ialah mukhtar. Mukhtar ay murai, orang yang riak. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qala al-Albani rahimahullah fi sanad Abi Dawud qala bil tahsin, lakin al-hadits sahihun fa inna lahu fil musnad turuqan ukhra ba'dha sahih. Qultu, dikatakan oleh Syekh Ali, wa lahu syawahidu hasanah, dan hadis ini juga memiliki penguat-penguat yang hasan. Baik, pengertian la yaqussu 'alan nas, al-qasas di sini disebutkan oleh muallif dalam syarahnya ismun yutlaqu 'ala al-wa'dhi wa tadhkir. Qasas atau kisah, suatu nama yang digunakan untuk makna wa'd, makna mau'izah, dan makna tadhkir, memberikan peringatan-peringatan, tausiah-tausiah. وذلك أن الوعاظ يغلب عليهم إيراد القصص والأخبار. Disebut dengan kisah karena mayoritas para wa'ad, orang-orang yang memberikan mau'izah, seringkali membawakan kisah-kisah, membawakan berita-berita ketika memberikan mau'izahnya. Sehingga dimaksud dengan la yaqus, tidak boleh memberi mau'izah, tidak boleh memberikan peringatan, tidak boleh memberikan ilmu, bahkan tidak boleh berfatwa kecuali satu dari tiga orang. Imma amir, penguasa, imma makmur, yang diizinkan penguasa, imma mukhtar, orang yang riak. Yang pertama syar'i, yang kedua syar'i, yang ketiga dikecam. Boleh nih. Kalau pemerintah yang berfatwa, penguasa yang memberikan ilmu, penguasa yang memberikan mau'izah, lah, itu tugasnya mereka memang. Kalau selain pemerintah, hanya satu dari dua orang, imma makmur wa imma mukhtar.
Satu dari dua orang. Mungkin dia dikasih izin oleh pemerintah untuk menyampaikan fatwanya, menyampaikan ilmunya, menyampaikan mau'izahnya. Dari saya aja makmur. Kalau tidak, maka masuk dalam kategori berikutnya mukhtal, ai murai. Dia orang yang riak dan itu dikecam dalam Islam. Wow. Maka ini hadis yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya untuk urusan fatwa harus kembali kepada izin penguasa. Urusan dakwah harus kembali kepada izin penguasa. Urusan menyampaikan ilmu, iblaghul ilm kembali kepada penguasa. Urusan al-mau'izah, muhawarah kembali kepada pihak penguasa. Barakallahu. Izin mereka. Imam penguasa yang menyampaikan atau orang lain dengan seizin penguasa. Wow. Yang kedua yang dibawakan oleh muallif ialah An Abdurrahman bin Abza radhiyallahu taala anhu, dari Abdurrahman bin Abza radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, kuntu inda Umar, saya suatu kali pernah ada di sisi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faja'ahu rajulun, lalu datang seorang laki-laki kepada Umar. Faqala, laki-laki itu bertanya, inna nakunu bil makan asyhara syahrain. Sesungguhnya kami ada di sebuah tempat selama sebulan dan 2 bulan. Yakni tidak mendapati tempat, enggak mendapati air. Bagaimana ini? Faqala Umar, maka berkata Umar, amma ana falam akun usalli hatta ajidal ma. Kalau pendapat saya tidak akan sholat sampai saya mendapati air. Artinya apa? Tidak ada tayamum. Selama tidak ada air, tidak sholat sampai saya mendapati air. Faqala Ammar, maka berkata Ammar bin Yasir, sahabi jalil yang ada di situ ketika itu. Ya Amirul Mukminin, wahai penguasa, ama tadkur, apakah tidak ingat? Irkuntu ana wa anta fil idil, ketika dulu aku dan engkau di atas onta suatu hajat. Fa asabatna janazah. Ketika itu kita berbuat junub. Fa'amma ana, sementara saya, katanya Ammar, sama aku, saya berguling-guling di atas pasir gitu. Jadi maunya tayamum, tapi orang-orangnya langsung berguling-guling di pasir untuk memenuhi semua badan dia dengan pasir. Fa'atayna Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakar dzalika lahu. Dan ketika kita datang kepada Rasulullah SAW dan saya ceritakan kepada beliau peristiwa itu. Faqala, Rasul mengatakan, inna kana yaktika an taqula hakala. Sesungguhnya cukup bagi engkau ya Ammar untuk berbuat seperti ini. An taqul an taf'al. Berbuat seperti ini. Wa daraba bi yadihi ila al-ardi. Kalau Rasul memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi, thumma nafakhahuma, kemudian tiup, thumma nafakhah bihi mawajah, lalu digunakan mengusap wajahnya, wa yadayhi, dan kedua tangannya. Faqala Umar, ila nisfil zira', sampai pertengahan zira'. Faqala Umar, maka Umar yang diingatkan mengatakan, ittaqillah ya Ammar, ittaqillah ya Ammar, ittaqillah. Ittaqillah, katanya Umar. Faqala, maka berkata Ammar bin Yasir, hadza huwa syahid. Faqala, maka berkata Ammar, ya Amirul Mukminin, wahai penguasa, wahai Amirul Mukminin, in syi'ta wallahi lam adkurhu abadan. Kalau kau mau, demi Allah, aku tidak akan menyebutkan riwayat ini selama-lamanya. Kalau kau mau, kalau kau menghendaki, aku tidak akan menyampaikan hadis ini selama-lamanya. Pamannya, kalau kau mau aku mencegah aku untuk menyampaikan hadis ini, sudah, saya akan berhenti.
sehingga kamu menyampaikan kepada siapa dan siapa itu selama-lamanya. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, "Kalla, dah, wallahi lan walliyannaka min dzalika la tawalli." Tidak, sungguhnya Allah akan kami tanyakan engkau kemana engkau berpaling. Maknanya, tidak, terserah kamu mau menyampaikan atau tidak, terserah kamu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Wa lahu Muslim, sebenarnya lafaz Imam Muslim, qala Ammar menyatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, law syi'ta, kalau kamu hendaki, lima ja'alallahu 'alayya min haqqi, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan aku menunaikan hak kau sebagai penguasa, la uhaddithu bihi abada, aku tidak akan menyampaikan hadis ini selama-lamanya." Barakallahu. Syahidnya pada ucapan Ammar bin Yasir. Syahidnya di argumentasinya pada ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Di sini Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu berhenti berfatwa, tidak mau berfatwa, tidak mau menyampaikan ilmu dan menyampaikan hadis kalau penguasa melarang. Kalau penguasa melarang, sudah. Kalau nggak boleh, saya akan diam. Nah, itu diambil saya oleh para ulama seperti tadi yang disebutkan mu'allif. Kalau penguasa melarang seseorang berfatwa atau berdakwah atau menyampaikan ilmu atau memberikan mau'izah, maka dia boleh menyampaikan. Ketentuannya apa? Selama masih ada orang yang melaksanakan tugas tersebut. Kami nawar. Jadi gambarnya, tahu-tahu datang surat dari bupati Ustaz, Masya Allah, Ustaz Arifudin dilarang untuk memberikan taklim. Alhamdulillah, kami nawar. Barakallah. Selesai. Kamu sepertinya yang lain yang menyampaikan ilmu. Ini salah satu perkara yang diangkat oleh para ulama, hal-hal yang membutuhkan legalisasi pemerintah. Urusan fatwa, urusan dakwah, urusan mau'izah dan yang semisalnya. Dikatakan oleh al-Mu'allif syarah dari beliau terkait dengan masalah ini. Saya bacakan ya. Idza nawwama waliyul amr ad-da'wah wal khitab wal tadris fil masajid wa ghayriha fayajibu iltizamu hadhihi al-anzimah. Kalau sang penguasa pemerintah sudah mengatur urusan dakwah, urusan khutbah, urusan tadris, mengajarkan ilmu di masjid-masjid atau tempat-tempat yang lain, maka harus menetapi aturan ini. Fala yataqaddara illa man uzina lahu fihi. Maka tidak boleh tampil untuk itu semua kecuali orang-orang yang diizinkan. Kecuali orang-orang yang diizinkan. Barakallahu. Belum ada yang lain. Wa idza muni'a al-'alim aw talibul 'ilmi min at-tadris aw al-fatwa aw al-wa'z wa fi an-nas man yaqumu bi hadha al-amr fa 'alayhi as-sam'u wa ta'ah. Kalau ada seorang alim atau seorang talibul 'ilm dilarang untuk mengajarkan ilmunya, tadris, dilarang untuk berfatwa, dilarang untuk menyampaikan mau'izah, dan di masyarakat ada yang sudah melaksanakan kewajiban ini, maka wajib bagi dia untuk sam'un wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa dalam masalah ini. Barakallahu. Waalaikumsalam. Kemudian beliau mengatakan, wa amma idza ta'ayyana 'alaihi al-balagh li'adami man yaqumu fi an-nas bih fayajibu 'alaihi nasr al-'ilm wa ba'd bil-mithaq alladhi aqala Allah 'ala ahli al-'ilm an yubayyinu wa la yaktumu. Tetapi kalau sudah menjadi fardu 'ain
Kewajiban ain bagi dia untuk menyampaikan ilmu dikarenakan tidak ada orang yang melaksanakannya di tengah-tengah masyarakat, maka wajib bagi dia menyebarkan ilmunya untuk mengetahui janji yang Allah ambil pada para ulama supaya mereka menjelaskan tidak menyembunyikan ilmunya. Sebenarnya rincian tadi yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau itu sudah fardu ain, sebarkan. Ketika dicegah oleh pemerintah, dirinci. Kalau pemerintah mencegahnya karena tidak suka dengan dakwahnya, dinasihati. Tapi kalau kemudian dicegah karena kemaslahatan yang lain, maka harus sam'un wa ta'ah. Sam'un wa ta'ah. Tapi kalau kemudian bukan fardu ain, fardu kifayah dan segala macamnya dicegah oleh pemerintah, maka berhenti. Tidak boleh berfatwa, tidak boleh memberikan mau'izah, tidak boleh tadris, wala ta'lim, wala dakwah, wala syirk. Khalas, pensiun. Ada. Terus kita secara izin belum ya? Nah, lanjut sekarang ini. Terus sekarang ini kita dari kasih izin atau belum? Belum kasih ya? Kalau belum ya ilah benar. Allah itu. Izin itu ada iznun rasmi, ada iznun urfi. Izin itu ada yang resmi, jelas langsung izin resmi dari pihak pemerintah. Barakallahu. Allah. Ada pula yang namanya iznun urfi, perizinan secara urf, kebiasaan pemerintah, kebiasaan tempat. Barakallahu. Kalau sudah ma'ruf di kalangan semua kaum muslimin, di kalangan semua masyarakat, di kalangan para mubaligh, di kalangan para dai, di kalangan para muallim, di kalangan para ustaz, pemerintah memberikan keleluasaan, silakan berdakwah. Itu namanya iznun urfi. Walaupun tidak langsung untuk ustaz ini dapat SK izin resmi dari pihak pemerintah. Iznun urfi. Sekarang kembali kepada negara kita ini. Negara kita masih kawasan tidak ini? Masih gitu, bahkan apa enggak ini? Masih berbahasa. Masya Allah. Selama kalau dikasih kebebasan, selama dikasih kebebasan dan tidak ada pencekalan, ya sudah taklim, menyampaikan ilmu dakwah. Ketika sudah turun SK dari pihak pemerintah, Ustaz Fulan lagi, ya sudah mundur. Gimana? Nah gitu ya. Selesai. Nah, ini menunjukkan yang untuk urusan fatwa itu yang menunjuk para pemerintah, para penguasa. Yang jadi mufti itu siapa saja, yang menjadi ulama itu siapa saja, yang jadi khatib siapa saja, yang memberikan mau'izah siapa saja, itu pemerintah. Dan yang sudah melaksanakan seperti ini, Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Hampir seluruh jadwal taklim dan segala macam para masyayikhna semuanya diatur oleh makatib dakwah di sana. Jadi yang kemarin sampaikan diberitakan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala wa ketika kita ziarah ke rumah. Itu semuanya dari sana, dari makatib dakwah, semua dengan tansib atau tanzim berdaulah. Dakwah kita ini, makhluk kita ini sudah diatur dari sana. Masya Allah, mantap juga. Nah, di sini hebat sudah. Allah sudah ya, taklim selama tidak ada SK resmi pemberhentian dari pihak pemerintah, lanjut. Nah gitu ya. Cuma masalahnya ya, yang satu hal penting yang harus diperhatikan di sini ialah ketika kita mengadakan kajian-kajian, mengadakan daurah-daurah, mengadakan muhadarah-muhadarah dan segala macamnya, itu harus memberitahukan kepada pihak pemerintah. Ittisal bi ulatil umur, ada koordinasi yang baik dengan para penguasa dalam para dakwah. Itu nasihat penting yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Barakallahu dalam kitab beliau As-Sahwa Al-Islamiyah wa Bawabituha. Ada begitu. Jadi bentuk partisipasi kita, koordinasi kita dengan pihak pemerintah. Mau mengadakan daurah nasional, daurah nasional dengan mendatangkan masyayikh fulan, itu kan berkaitan dengan umat yang banyak.
Ketika itu harus ngomong pemerintah. Nah, datang sana dari mulai mana izinnya itu? Dari mulai desa, kecamatan, kabupaten, terus sampai pusat. Masya Allah, ada Ustaz. Antum yang punya acara dapat atau belum? Hah? Wah, tunjukkan masih. Yakin itu? Resmi itu? Nah, kalau resmi, jalan. Kalau dilarang, tidak boleh mengadakan gaul nasional. Ya sudah, penting untuk mengadakan gaul nasional. Terus gimana lagi? Dikarenakan itu urusan yang berkaitan dengan umat dan dia penguasa yang berwenang untuk masalah ini. Itu ahlu sunnah. Kalau demikian pembahasannya barakallahu fikum, maka kita sebagai seorang sunni salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah harus menetapi hal seperti ini. Kepengen jihad, ya dulu pihak penguasa. Gitu ya? Kepengen berfatwa yang sifatnya berkaitan dengan umat secara keseluruhan, sama pihak penguasa. Ketika mengadakan taklim, mengadakan daurah, mengadakan muhawarah, memberitahu pihak penguasa. Ada ahlu sunnah. Ada ahlu sunnah. Jangan kemudian motor, gak penguasa-penguasaan, gak izin-izinan, gak pakai pemberitahuan-pemberitahuanan, lanjut, gitu ya. Ada minal khata. Ada minal khata. Disebutkan sama Syekh Al-Mu'allif di sini, ada yang seperti itu. Dia mengatakan wa min huna yu'lam ghalaqu kathirin min ashabil hanat al-mujarrad al-iltizam bin-nusus al-syar'iyyah hina yaqumuna lil-wa'd fil masajid bil-quwwah walau mana'ahum al-imam ar-ratib li'adam husulihim ala iznin min kibar jihad al-ma'niyah. Dari sini diketahui, kata beliau, kesalahan mayoritas ashabul hanat, orang-orang yang punya semangat saja, semangat pemerintah, semangat yang kosong dari sikap menetapi nas-nas syar'i. Ketika mereka melakukan mau'idhah di masjid-masjid dengan kekuatan, walaupun dilarang oleh pemerintah, dikarenakan salah, dikarenakan mereka tidak mendapatkan izin resmi dari instansi yang terkait dalam masalah ini. Wallahu musta'an. Belum ada masalah itu. Wa'tibaruhum man'al a'immati lahum min bab as-sadd 'an ad-da'wah wal khair wa hadha min al-jahl aw min al-dhulm wal 'udwan. Sebenarnya tindakan mereka yang menganggap larangan penguasa itu termasuk bab menghalang-halangi dakwah, menghalang-halangi kebaikan, itu merupakan kebodohan, kejahilan, kezaliman, dan tidak tindakan semena-mena. Ada sekadar demikian. Penguasa orang kita bukan mengadakan dakwah di masjid agung, tidak boleh. Ini bukan dakwah ilallah, itu kan perkara kebaikan dan segala macamnya. Masa dilarang penguasa itu ngomong-ngomong. Katanya Syekh, justru kamu yang goblok, kamu itu yang bodoh, kamu itu yang boleh, kamu itu yang mutaati yang melampaui batas. Itu boleh pemerintah, hak pemerintah untuk mengatakan boleh atau tidak. Dari barakallahu itu. Ada pada ada tipe-tipe seperti ini. Tunggu yuk. Ada pada ada. Ada seperti ini. Pokoknya datang semuanya ke Masjid Agung mana begitu. Ya Allah, serahkan semua pasukan dan segala macam. Dapatkan yang dari luar negeri sana. Izin, nggak izin-izinan. Jawab kalau izin. Oh gitu, Allah musta'an sudah. Datang sudah. Allah musta'an. Merintahnya yang turun tangan akhirnya. Cekal. Allah musta'an. Yang butuh bukan penguasanya. Orang ini yang butuh ini. Yang menyelisihi bimbingan Islam. Barakallahu. Saya dipahami. Ini terkait dengan fatwa, terkait dengan tahdim, terkait dengan al-wa'd dan semisalnya. Saya tambahkan yang juga disebutkan oleh para ulama, masalah-masalah yang harus izin pemerintah. Harus menunggu SK pemerintah, legalisasi pemerintah. Di antaranya ialah kunut nazilah. Kunut nazilah, bukan kunut subuh ya. Kunut nazilah.
Kunut nazilah itu ialah kunut yang dilakukan ketika terjadi musibah besar yang menimpa kaum muslimin, muskilah besar yang menimpa kaum muslimin, barakallahu, atau perkara-perkara yang menakutkan mereka, yang mencekamkan mereka, yang menegangkan mereka, barakallahu. Ada yang namanya kunut nazilah. Kunut nazilah dikerjakan pada salat yang fardu. Barakallahu. Dan sekian banyak fatwa ulama, mereka menyatakan yang namanya kunut nazilah itu harus dengan kebijakan pemerintah. Para ulama yang bertugas untuk menentukan ini nazilah, ini bukan. Ketika para ulama yang mengatakan nazilah, sampai langsung pada pihak penguasa. Penguasa yang mengeluarkan izin resmi untuk nazilah. Di antara yang memiliki fatwa demikian ialah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Liqa' Al-Bab Al-Maftuh, Liqa'at Al-Bab Al-Maftuh. Beliau mengatakan allazi ara al-qunut 'inda an-nawazil yatawaqqafu 'ala wali al-amr. Menurut pandangan saya, qunut nazilah itu tergantung para penguasa. Kama huwa al-masyhur fi madhhab Imam Ahmad. Sebagaimana yang masyhur pada mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Cuma ada saya. Wa kadzalika idza amara bil qunut qanatna. Fal aula fi mithli hadha ayun tawar amr daulah. Idza amara bihi wali al-amr qanatna wa illa fal. Begitu pula terkait dengan masalah kunut nazilah. Kalau penguasa memerintahkan kita untuk kunut nazilah, kita kunut. Kita harus menunggu perintah dari penguasa. Kalau pemerintah mengatakan kunut, kita kunut. Kalau tidak, maka tidak. Juga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau menyatakan amal kunutu fil fardiyah. فهذا لابد من الرجوع إلى أهل العلم وأهل الفتوى. Adapun kunut nazilah pada salat yang fardu ini harus kembali kepada para ulama dan kepada ahli fatwa. Li'annahum humul ladzina yuqaddiruna an-nawazil. Karena para ulama yang bisa menentukan nawazil, kapan nazilah, kapan tidak. Kapan nazilah yang disyaratkan kunut, kapan nazilah yang tidak. Beliau mengatakan wassalatu kama ta'lamun ibadah. Sementara salat kamu tahu sendiri perkara ibadah. La yajuzu an yudafa ilaiha syai' wa yudkhil fiha syai' illa an tariq ahli al-ilm ar-rasikhina fil 'ilm. Salat perkara ibadah. Tidak boleh ditambahkan sesuatu atau dimasukkan padanya sesuatu, melainkan harus dari jalurnya para ulama yang matang keilmuannya, alladzina yuqaddiruna al-hawadits wan nawazil. Para ulama yang tahu dan mengukur kapan nawazil, nazilah, kapan tidak. Barakallahu. Mengatakan sini, falladzi yuqaddiru hadza wa ahlul ilm. Wal marji'u fi hadza ahlul ilmi wa yakunu bi amri wali al-amr ba'da fatwa ulama. Maka yang bisa mengukur dan menentukan ini semua para ulama. Rujukannya para ulama, dan itu terjadi dengan perintah waliul amr setelah fatwanya para ulama. Ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah disebutkan dalam syarif kaset fatwa ulama al-jihad. Barakallahu. Ini demikian fatwanya para ulama sunnah. Teman, banyak lagi fatwa ulama yang lainnya. Seperti Syekh Shalih Al-Syekh dan yang lainnya barakallahu. Mereka mengatakan termasuk perkara yang harus menunggu izin penguasa, legalisasi penguasa, urusan kunut nazilah. Barakallahu. Misal, ada penyerangan dari pihak kaum Khawarij. La qadarullah ya. Nah, Rasulullah. La qadarullah. Mudah-mudahan aman ya. Sekarang begitu. Meregangkan kondisinya, cekak, wah begitu. Kunut nazilah pada ini.
Nah, Ahlussunnahnya nggak punya kekuatan di sini, lemah dia. Nah, kalau punya kekuatan kan nggak mungkin nazilah. Jadi halal kan gitu. Semua suka serangan dari semua arah. Saya kenal kaum Khawarij, Irhabiyun dan segala macam menyerang kompleknya Ahlussunnah wal Jamaah. Mencekam. Wah, mereka tidak punya kekuatan untuk itu. Ngelawan tidak kuat, tidak ngelawan tertekan. Ya apa itu? Nazilah benda ini. Hah? Dari orang nazilah. Tanyakan kepada para ulama. Gambarkan kepada mereka kondisinya dan segala macamnya. Harus para ulama dengan fatwanya. Ya, itu kejadian, itu peristiwa, sudah waktunya kunut nazilah. Minta izin kepada pemerintah. Ini kalau gini, kita minta izin kepada pemerintah untuk kunut nazilah. Nazilah. Diizinkan nazilah kafir. Yang di sini, yang di mana-mana yang mendengarkan berita yang ada, semuanya kunut nazilah untuk kebaikan Ahlussunnah dan untuk meredam aksi-aksi fitnah, aksi-aksi hadis dari kalangan Khawarij dan semisalnya. Contoh. Jangan menggunakan perasaan. Jangan menggunakan perasaan. Kadang-kadang mana itu? Ahlussunnah kan dia itu diserang oleh kaum Khawarij dan segala macamnya. Kita nggak bisa apa-apa. Masa diam saja. Ayo kunut. Gitu. Siapa yang mengatakan ayo kunut? Para ulama yang mengatakan demikian. Bukan apa? Ayo kunut. Yang di kota sana kunut, yang di Klaten sana kunut, yang di Solo sana semuanya kunut. Ini para ulamanya mana? SK penguasannya mana? Atau kunut baik. Kunut nazilah harus dengan para ulama yang tahu dan bisa mengukur kapan nazilah, kapan tidak, dan dengan izin pemerintah. Dari luar apa itu? Jangan main perasaan. Apalagi ngamuk-ngamuk. Duh, kok ada yang nggak kunut itu? Saya ngomong, duh, boleh tak kunut? Ya, kan gitu. Ini berarti mereka itu membela kaum Khawarij, mereka membela kaum Irhabiyun, dan simpati dan tidak solidar dengan teman-teman Ahlussunnah yang diserang oleh Khawarij. Tidak apa-apa. Langsung dihantam. Allahul Musta'an. Bukan masalah iya dan tidaknya, tapi terkait dengan masalah ini harus ada fatwa para ulama dan SK dari pihak penguasa. Apa? Mau tidak? Dalilnya para ulama itu ialah aman kaum muslimin dari mulai zamannya Rasulullah SAW sampai zaman sekarang ini. Kunut nazilah di zamannya Rasul itu dengan perintahnya Rasul. Dan juga setelah itu dengan perintahnya para khulafaur Rasul. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh tentang masalah ini. Yang namanya kunut nazilah di zamannya Rasul dengan perintahnya Rasul. Setelahnya dengan khulafaur Rasul. Para sahabat kiram tidak pernah melaksanakan yang namanya kunut nazilah kecuali dengan perintahnya Rasul. Begitu pula yang semua. Walaupun jangan lagi perasaan. Di antara perkara yang lain yang juga harus menunggu izin pemerintah ialah masalah istisqa, minta hujan. Salat istisqa, minta hujan. Itu disebutkan sama Syekh Shalih Al-Syekh. Disebutkan dalam kitab Al-Fatwa Syar'iyyah fi Qadaya Al-Asriyah. Dia menukil fatwa dari Syekh Shalih Al-Syekh yang pertama terkait dengan kunut nazilah. Juga disebutkan terkait dengan istisqa. Beliau mengatakan, innahu la istisqa wala ghairi illa bi da'watil imam. Tidak ada istisqa, minta hujan kecuali dengan dakwah penguasa, seruan penguasa. Alladhi yad'u ila istisqa huwa al-imam aw na'ibuh. Yang mengajak orang untuk istisqa adalah penguasa atau naibnya penguasa. Hadza zahirun fi anna sahabata lam yastasqu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wala min ba'dihi illa bi talabi waliyah. Saya nampak para sahabat tidak pernah meminta hujan di zamannya Rasul SAW, tidak pula di zaman Rasulullah SAW, melainkan dengan permintaan wali amr.
Ma'annal mas'alah dia tolak sukyah. Padahal masalahnya hanya minta air hujan. Hadihi yashtaritu fiha al-amal. Ini perkara yang berserikat pada semua orang. Lakin al-amr, ini bobitnya. Lakin al-amr idza kana fihi umumun laysa muqtasira ala ba'd al-afrad fahada manaqib bi wali al-amr. Tapi kalau masalahnya itu umum, melibatkan banyak pihak, tidak khusus pada individu orang, maka ini urusannya dikaitkan dengan para umat, dikaitkan dengan para penguasa. Ini bobitnya. Sehingga kalau urusannya sudah menyangkut keumatan, menyangkut banyak pihak, menyangkut banyak umat, itu harus dengan penguasa. Baik itikaf, urut nazilah, jihad, fatwa dan segala macamnya harus dengan wali amr. Barakallahu. Baik insyaallah ya. Nah, wali amr atau naibnya atau muslimin yang minta izin kepada wali amr dan turun izin untuk istisqa. Maka dia akan salat istisqa. Barakallahu. Juga perkara yang lain. Dan juga harus dengan izin wali amr. Izin wali amr ialah masalah al-jumu'ah, masalah mahkamah dan masalah haid. Masalah haid, pembagian atau haid. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan arba'un min amri Islam ila sultan. Ada 4 perkara dari urusan-urusan Islam semua dikembalikan kepada penguasa. Al-hukum, masalah menghukumi, masalah mahkamah, pengadilan. Wal baik, pembagian harta baik. Wal jihad, perkara jihad. Wal jumu'ah, dan pasal Jumatan. 4. Terkait dengan Jumatan juga disebutkan oleh Syekh Al-Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala Warah, masih berkaitan dengan istisqa tadi. Barakallahu. Masalah yang lainnya lagi. Dia sudah mulai merangkakkannya. Yang juga harus dengan izin wali amr ialah insya al-muassasat, insya al-jum'iyat, insya marakiz dakwah. Nah, yang harus dengan izin penguasa ketika mendirikan muassasah, mendirikan jum'iyah, mendirikan markas-markas dakwah. Hanya misal itu harus dengan muwafaqat wali amr. Muwafaqat wali amr. Mendirikan yang namanya lajnah, lembaga-lembaga. Mendirikan yang namanya masyari', proyek-proyek yang menyangkut masalah umat. Itu semuanya harus dengan izin penguasa. Kalau nggak diizinkan nggak boleh. Ini fatwa dari Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Nah, ini yang saya rekam ketika kita majlis dengan beliau umur kemarin, menanyakan salah satu tentang masalah muassasah. Gambarkan panjang lebar tentang masalah muassasah, tentang masalah apa namanya isinya apa, kemudian bergerak dalam bidang apa, tujuannya apa dan segala macamnya. Beliau memberikan jawaban. Nasul kalam. Katanya Syekh Al-Jabiri hafizahullah, ana ujiz. Saya tulis dulu saya. Ana ujiz al-muassasat atau al-jum'iyat atau marakiz dakwah di syartain. Saya membolehkan muassasah yayasan atau jum'iyah atau markas-markas dakwah di dua cara. Asy-syartu awal, syarat yang pertama kata beliau, muwafaqatu wali amr. Kesepakatan persetujuan dari wali amr. Bahasanya legalisasi pemerintah terhadap muassasah kamu, yayasan kamu, lembaga dakwah kamu, lembaga pendidikan kamu, jum'iyahnya kamu. Muwafaqat wali amr. Wa an takuna hadhihi al-jum'iyah aw al-jama'ah aw al-muassasat aw al-markaz musarrahatun laha minhu aw mimman yanubu anhu
Kawidarat asyu'un ad-diniyah awliha. Dan jum'iyah ini, yayasan ini, markas ini ada tasrih. Ada tasrih langsung dari penguasa untuknya atau yang mewakili penguasa seperti Kementerian Agama atau semisalnya. Paham ya? Ada tasrih, ada legalisasi dari pihak pemerintah. Wasyatu tsani, cara yang kedua kata beliau, alla yan'aqida 'alaiha wala'un wala dararun bi dzatiha. Tidak boleh dibangun, diikat prinsip al-wala' wal bara' di atas yayasan. Fal wajib an yakuna al-wala' wal bara' fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Karena yang wajib wala' dan bara' itu harus karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dua cara. Yang pertama, legalisasi pemerintah, persetujuan penguasa. Yang kedua, tidak boleh dibangun al-wala' wal bara' di atasnya. Belum ada. فإذا تم هذان الشرطان فإن هذه المؤسسات ليست من الحزبية بشيء. Kalau terpenuhi dua syarat ini, maka muassasah ini bukan termasuk hizbiyah sedikit pun. Apa ya? Belum ada kan? Waham mata amrun tsalits. Apa yang perkara ketiga? Bahwa inna insya'al muassasat allati tahtammu bid-da'wa aw bighayriha amrun muqarrarun min ad-dawlah wa ahli sunnah mulzamuna bih. Perkara yang ketiga, mendirikan muassasah, yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah atau yang semisalnya, itu perkara yang menjadi keharusan dari pihak penguasa. Ahli sunnah diharuskan untuk itu. Untuk itu diharuskan bikin yayasan untuk itu. Dia mengatakan faqaunuhum yunshi'una mu'assasah khassah bihim lima dzakartum fi su'al khairun min ayyamalu tahta mudallati mu'assasah munharifah wallahu waliyul taufiq. Ahlus sunnah wal jamaah mendirikan yayasan khusus untuk mereka dengan tujuan yang masuk dalam pertanyaan lebih baik daripada mereka beraktivitas di bawah payung yayasan yang menyimpang. Wallahu waliyul taufiq. Cinta. Dan ini akidah al-ajwibah dikasih judul oleh Syekh Ubaid sendiri al-ajwibah al-ilmiyah ala al-aqidah al-indonesiah. Mantap ya. Al-ajwibah al-ilmiyah ala al-aqidah al-indonesiah. Syahidnya barakallahu mendirikan yayasan dalam bidang dakwah, pendidikan dan segala macamnya harus ada izin pemerintah, harus ada izin penguasa, dan tidak boleh al-wala' wal bara' di atas yayasan. Ahlus sunnah wal jamaah punya yayasan khusus, yayasan sendiri, itu lebih baik daripada tidak punya yayasan apa-apa, bahkan bergerak di dalam bidang dakwah menggunakan payung yayasan lain yang menyimpang. Barakallahu fiikum. Asy-Syaikh Shalih Fauzan juga menyatakan, disebutkan dalam fatwa syar'iyyah di qadaya al-aqliyah, kata Syekh Shalih Fauzan, la yajuzu li ahadin min ar-ra'iyyah an yunshi'a lijan aw masyari' tatawalla syai'an min umur al-ummah illa bi izni wali al-amr. Tidak boleh bagi siapapun dari kalangan rakyat untuk mendirikan lajnah atau proyek yang mengurusi sedikit saja dari urusan umat, melainkan harus izin penguasa. Dia mengatakan ini, li'anna hadza yu'tabaru khurujan an ta'atihi. Sebab mendirikan lajnah atau proyek tanpa izin pemerintah itu dianggap memberontak penguasa. Yu'tabaru khurujan an ta'atihi, keluar dari ketaatan penguasa. Wasi'atan alaih, termasuk pembangkangan penguasa, para penguasa. Wa'tida'an ala walihi salahiyatih, dan membolimi haknya penguasa. Wa idza rattabu ala dzalika al-fawda, akan mengakibatkan keributan
wa dhaya'ul mas'uliyah, dan tersia-siakannya tanggung jawab. Lebih keras lagi fatwanya Syekh Shalih Fauzan, kalau sampai nggak ada izinnya, itu merupakan khurujun an-ta'at, pemberontakan penguasa. Nggak ada izinnya, pembangkangan penguasa. Artinya apa ya? Dosa. Allahul musta'an. Hendak deh. Hati-hati kamu kalau bikin pondok. Ada pondok pesantren tanpa yayasan, nggak ada izin dari pemerintah, nggak ada legalisasi pemerintah. Hati-hati. Jangan-jangan termasuk bentuk khuruj al-hukam, pemberontakan penguasa. Jangan-jangan termasuk pembangkangan pihak penguasa. Dengan fatwa Syekh Shalih Fauzan ini. Hati-hati. Semuanya harus dengan izin waliul amr. Ada dari al-sunnah yang pakai yayasan. Bapak diam. Kok terdiam begitu? Jawabannya? Tidak ada ya. Insyaallah semua al-sunnah pakai yayasan semuanya. Gitu ya. Yakin dah. Ada gini-gini tuh Allahul musta'an. Tapi di Indonesia ini alhamdulillah mayoritas lembaga-lembaga dakwah pendidikan yang dimiliki oleh al-sunnah salafiyin semua menggunakan naungan muassasah resmiyah dari hukumah. Itu khairul lahum pada syu'ubul jadi lebih baik. Dan bahkan tegas tidak boleh kalau tanpa yayasan. Enggak boleh kalau tanpa izin pemerintah. Para pelaku hukumnya keliru. Tidak boleh kalau tidak dengan izin pihak pemerintah. Para pelaku. Maka semuanya harus izin dari pihak penguasa. Dan kaidahnya para pelaku hukum, karena sangat banyak sekali perkara yang diangkat oleh para ulama, kaidahnya kalau sesuatu itu mengandung maslahat umum untuk kaum muslimin atau mengurusi urusan keumatan, melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak umat, itu harus koordinasi izin dari pemerintah. Harus ada legalisasi pemerintah. Kasihan ya, khulasahnya para pelaku hukum. Jadi apa yang disampaikan tadi, baik dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara dakwah dan semisalnya, ternyata legalisasi pemerintah menurut pandangan ahli sunnah sesuatu yang harus dan ahli sunnah wal jamaah adalah orang pertama yang betul-betul perhatian dengan ini. Mereka betul-betul koordinasi yang sangat kuat dengan pemerintahnya, dengan hukumahnya. Semua aktivitas mereka, semua gerakan mereka, semua aktivitas mereka dan segala macamnya itu semua dikoordinasikan dengan pihak pemerintah dan ada izin dari pihak pemerintah. Dan dari sekian banyak fatwa ulama tadi, hal-hal yang menyelisihi prinsip ini dikatakan sebagai ra'yul khawarij, pendapatnya kaum khawarij, dikatakan sebagai khuruj an-ta'at, keluar dari ketaatan para ulama, para umara, dikatakan sebagai istiad alaih, pembangkangan kepada penguasa segala macamnya, perkara-perkara yang melanggar syar'i barakallahu fikum. Maka harus dipahami baik-baik yang satu ini. Allahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah. Hada ta'ab, ini sebagian ikhwan, kalau mau diteliti semuanya terlalu banyak masalah yang bobitnya tadi ya, yang melibatkan umat yang diharuskan adanya izin daripada para penguasa, diharuskan adanya legalisasi penguasa. Allahumma musta'an. Saya akan cukup sekian untuk penyampaian materi. Ada sesuatu yang malu-malu? Tak ada waktu, cuma 7 menit. Barakallah.